Oke, selamat bertemu. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari atau belajar bersama tentang arsitektur sistem embedded atau arsitektur sistem tertanam. Yang dimaksudkan sistem tertanam di sini adalah rangkaian kontrol menggunakan microcontroller. Nah, sebagai arsitektur, mulai dari perencanaan misalnya, bagan-bagan perencanaan, kita coba pertama kali memperkenalkan yang disebut dengan sistem tertanam itu atau embedded system itu adalah sebuah perangkat yang dirangkai sedemikian rupa di mana di dalamnya ada chip-chip microcontroller baik berupa Atmega dan microcontroller atau chip-chip yang lain, kemudian dirangkai sedemikian rupa dilengkapi dengan komponen-komponen tambahan seperti kristal dan sebagainya, lalu diprogramkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Jadi bagannya atau arsitekturnya sudah pasti seperti ini, yaitu ada sebuah perangkat, di dalamnya terdiri dari hardware, kemudian di dalamnya juga ada software. Hardware ini bisa mengontrol sesuatu atau mengerjakan sesuatu, tapi menggerakkannya menggunakan software. Ya, jadi software atau biasa disebut dengan firmware ini yang menggerakkan hardware itu sehingga bisa melakukan suatu pekerjaan. Nah, sebagai arsitektur dari embedded system ini sudah pasti ada inputnya, bisa berupa keypad, bisa berupa sensor. Ya, sensor ini sangat penting, kita sudah mempelajarinya pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian bisa berupa switch. Lalu inputnya juga bisa bervariasi, outputnya bisa bervariasi. Juga dia memiliki bagian link dengan perangkat-perangkat lain. Nah, firmware ini sudah pasti kita buat atau kita programkan melalui komputer atau laptop. Kita programkan di sini dengan komputer menggunakan text editor atau menggunakan bahasa tertentu. Bahasa apa saja tergantung chip yang kita pakai. Ya, lalu bahasa atau coding itu kita upload ke dalamnya. Lalu setelah itu kita lepas, tinggal kita mengoperasikannya lewat input-input yang sudah diprogramkan tadi. Jadi dia sudah bisa bekerja sendiri. Nah, ini kalau arsitektur seperti ini berarti kita menggunakan perangkat embedded system yang umum. Kemudian berikutnya ini kita menggunakan sebuah Arduino. Ya, Arduino itu ada macam-macam. Ini Arduino Uno dengan sistem minimalis atau sistem minimum. Nah, Arduino ini biasanya ID Arduino-nya menggunakan bahasa C ya untuk memprogramkan rangkaian atau perangkat ini. Kita menggunakan bahasa C. Nah, dalam bagannya kita lihat ada input analog ya. Kalau ini diperbesar, bisa saja diperbesar. Bagannya seperti ini. Ya, ada input analog. Ya, jadi Arduino-nya walaupun ini Arduino yang minimalis, ada input analog. Ya, ada 6 pin ini, ada 6 pin. Kemudian ada powernya di sini. Powernya tergantung nanti dalam penggunaannya bagaimana, berapa besar power VCC-nya, biasanya 5 volt, 7 sampai 5 volt. Kemudian ada output digital. Ya, ada output digital. Bisa jadi output, bisa jadi input. Maksud saya ada pin digital yang bisa diprogramkan sebagai input atau sebagai output. Demikian juga pin analog ini
bisa diprogramkan sebagai input atau output. Jadi pin-pin inilah yang diprogramkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, kalau output ini dihubungkan dengan LED misalnya, berarti output akan menyala pada saat logika 1. Logika 1 itu mewakili tegangan 5 volt. Kalau padam berarti logika 0. Logika 0 itu mewakili tegangan 0 volt. Nah, ini pin-pin inilah yang bisa diprogramkan. Lalu programnya kita buat menggunakan laptop. Ya, sudah pasti menggunakan laptop. Sehingga arsitekturnya saya gambarkan seperti ini. Jadi ada laptop yang dihubungkan melalui USB-nya atau soket USB-nya dihubungkan ke sini. Lalu kita program buat codingnya menggunakan komputer ini. Setelah kita buat, sudah pasti ada ilmu tersendiri di situ. Nanti kita akan mempelajari beberapa topik yang harus kita pelajari, bagaimana membuat coding sesuai dengan rangkaian yang kita hubungkan di sini. Jadi nanti ada rangkaian-rangkaian di sini. Tergantung rangkaiannya akan menentukan coding yang kita buat. Lalu coding ini kita upload masuk ke dalam Arduino ini. Lalu setelah lepas, lalu Arduino-nya kita kontrol sesuai dengan tombol. Kalau ada tombol di sini, tombolnya di treatment seperti apa, lalu outputnya seperti apa, itu tergantung program. Nah, ini sebagai arsitekturnya saya gambarkan seperti ini. Jadi belum kita sampai pada bagaimana memprogramkan, bagaimana mengoperasikan dan sebagainya. Ini hanya arsitektur saja. Kemudian Arduino Uno ini sendiri chipnya adalah Atmega 328. Chip Atmega 328 ini adalah memiliki arsitektur tersendiri atau memiliki bagan fungsi tersendiri. Kita lihat fungsinya. Ini kalau fungsi tadi diperlihatkan, diperbesarkan Arduino-nya. Kita lihat fungsi dari Atmega 328 ini. Dia terdiri dari 28 pin. Mulai dari pin 1 sampai pin 28 dengan fungsi masing-masing. Ini juga bisa difahami sebagai arsitektur. Bagaimana kita melihat ini dan bagaimana kita nanti memprogramkan atau merancang rangkaian dari chip ini. Nah, kita lihat chip 1 itu adalah port C6. Jadi setiap port ada 3 port. Ini ada port B, port C, dan port D. Ya, kalau khusus untuk Atmega 328 ini terdiri dari 3 port. Masing-masing port itu 8 bit atau 8 line, di mana bisa sebagai data paralel atau baik data input maupun data output. Demikian juga ada port C-nya. Kalau ini port D, ini port C, kemudian ada port B. Ya. Nah, masing-masing port itu terdiri dari 8 line atau 8. Jadi ada port B-nya. Fungsi dari masing-masing port ini kita lihat di sini. Jadi ada misalkan port 22 sebagai ground, port 20 sebagai VCC, kemudian ada ref-nya, tegangan ref-nya, VCC-nya 7 dan ground-nya 8. Nah, ini penggambaran seperti ini saya anggap sebagai arsitektur, walaupun ini sebenarnya adalah terminologi pin dari Atmega 3288, tapi bisa kita gambarkan sebagai arsitektur dari Atmega 2388. Kemudian bisa juga kita lihat lagi, misalkan di bawah ini ada fungsi pin masing-masing, ya. Ada fungsi pin masing-masing, misalkan pin satunya adalah port C6, yaitu bisa berfungsi sebagai reset dan sebagainya ke dalam sini. Itu juga bisa kita gambarkan sebagai arsitektur, pemahaman atau komponen-komponen dari arsitektur, di mana dapat kita
perlakukan atau kita gunakan sebagai elemen-elemen pada rangkaian yang akan dibuat. Kemudian ada bagan-bagan seperti ini. Jadi yang penting arsitekturnya adalah arsitektur pertama tadi adalah bagan bagaimana mengkoneksikan antara komponen atau embedded atau perangkat tertanam itu dianggap perangkat tertanam, tapi belum lengkap, harus diprogramkan dulu baru dilepas, baru disebut perangkat tertanam. Kalau ini masih barang mentah ini, ya, jadi bisa dirangkai, dihubungkan dengan apa saja, dikontrol sebagai input atau output. Lalu yang mengontrol adalah program yang dibuat lewat komputer lalu diupload ke sini. Ini salah satu arsitekturnya. Kemudian yang arsitektur yang lain adalah arsitektur dari Atmega 3288 itu sendiri, yang kita sudah gambarkan di bawah tadi. Kemudian yang sangat penting arsitektur yang pertama tadi adalah arsitektur dari embedded sistemnya sendiri, ya, dari ini, ya, arsitektur dari ini. Jadi ini merupakan arsitekturnya, penggambaran rancangannya seperti ini, lalu dirangkai. Misalnya kalau untuk sistem ini, untuk sistem Arduino, nanti kita lihat lagi. Masih ada materi lagi yang kita bahas masalah Arduino ini. Ada Arduino Uno minimalis, ada Arduino R8, ada Arduino Uno, ada Arduino Nano. Jadi macam-macam. Nah, arsitektur dari masing-masing ini adalah masing-masing. Jadi itu nanti kita akan bahas lebih dalam pada bagaimana kita mengenalkan atau mempelajari atau memahami tentang Arduino, khusus untuk perangkat kerasnya, kemudian sifat-sifatnya seperti apa. Ini juga satu bidang ilmu yang tersendiri lagi, disebut dengan hardware-nya. Kemudian nanti di dalam software-nya, bidang ilmu yang lain adalah software-nya. Software-nya ini macam-macam, ada macam-macam bahasa yang bisa kita gunakan tergantung rangkaian yang kita pakai. Nah, ini juga merupakan suatu bidang yang cukup luas untuk kita pelajari, sehingga kita sangat dituntut untuk tekun, baik mempelajari software-nya yang akan kita buat untuk mengontrol hardware ini, yang nantinya disebut firmware, maupun perangkat kerasnya sendiri. Jadi dua bidang ini harus kita perdalam, baik itu software maupun hardware. Nah, ini bukan hanya untuk embedded system saja, tapi juga kita mempelajari mikroprosesor dan mikrokontrolernya sendiri. Saya kira untuk pemahaman atau pengertian arsitektur ini, saya kira demikian saja dulu, ya, karena bagaimanapun kita akan lanjut dengan memperdalam masing-masing bidang, baik bidang hardware-nya maupun bidang software-nya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Dan video ini akan saya upload ke YouTube, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipakai nanti, dapat disampaikan kepada saya lewat kolom komentar atau langsung lewat WA saya, japri ke saya lewat WA saya. Saya kira demikian. Selamat belajar, sukses selalu buat semua.